Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat ya Bu. Gimana kabar Ibu Rini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Ibu Rina? Alhamdulillah sehat ya Bu. Ibu Siska? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar keluarga di rumah? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu? Masih ingat materi sebelumnya? Iya, tentang apa Bu kita kemarin belajar? Iya Ibu, terima kasih atas jawabannya. Baiklah Bu, kemarin kita belajar tentang anak. Selain tentang anak, kita belajar tentang apa lagi Bu? Iya Ibu Siska, hak anak. Ibu Rina? Iya, terima kasih. Baiklah ibu-ibu, kemarin kita mempelajari tentang hak anak. Nah, terima kasih atas waktunya dan atas jawabannya sungguh luar biasa sekali ya Bu. Ternyata walaupun di rumah ibu banyak kerjaan, banyak kegiatan, tapi ibu tetap masih ingat materi yang kita pelajari sebelumnya. Baiklah ibu-ibu, kita akan mempelajari materi ini tentang pentingnya kesejahteraan lanjut usia atau biasa kita sebut lansia. Ibu Rini di rumah tinggal sama siapa Bu? Suami dan anak ya. Terima kasih Ibu. Ibu Siska di rumah tinggal sama siapa? Ya, ya, anak, suami dan mertua ya Bu. Kira-kira mertuanya umur berapa Bu? Oh, 65 tahun ya. Baiklah ibu-ibu, siapa di sini yang bisa menyebutkan pengertian tentang lansia? Silahkan Ibu Siska. Iya, berhubung Bu Siska tadi tinggal sama mertuanya ya Bu. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih atas jawabannya Ibu, sungguh luar biasa ya. Baiklah, itu tadi yang disebutkan Ibu Siska. Lansia adalah bentuk kita di masa depan. Kita lihat lansia sekarang ya, seperti itulah kira-kira kita ketika kita tua nanti ya. Baiklah ibu-ibu, saya akan menjelaskan pengertian lansia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun Kalau untuk di PKH sendiri, lansia itu yang usianya 70 tahun ke atas yang mendapat bantuan ya Bu. Kira-kira ibu-ibu, setelah kita melihat lansia, apa yang akan kita lakukan kepada lansia? Kenapa sih kita harus peduli sama lansia? Ya, baiklah ibu-ibu, lansia itu mempunyai hak sama yang seperti kita. Lansia adalah orang tua yang membesarkan kita, mendidik dengan kasih sayang. Karena mereka itu orang tua kita, dulu mereka juga pernah muda, tapi makin lambat laun usia mereka bertambah. Sebagai lansia itu kurang dapat perhatian dari keluarganya ya Bu, sungguh menyedihkan. Jadi kalau bisa kita seperti Ibu Siska, walaupun Ibu Siska itu mertua Ibu Siska, tapi tetap harus Ibu jaga, Ibu rawat. Karena apa? Kalau tidak ada beliau, Ibu tidak akan menikah dengan suami Ibu. Karena apa? Dia yang membesarkan suami Ibu, merawat, mendidik dengan penuh kasih sayang. Lansia itu potret kita di masa depan. Kira-kira ketika di masa depan kita seperti itu. Cuman bedanya pada saat sekarang ini kita masih muda, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi nikmat untuk makan. Cuman kedepannya ketika kita udah tua, kita nggak tahu kita itu seperti apa. Baiklah, di sini saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu, contohnya Ibu Siska atau yang lain, adakah selain Bu Siska yang tinggal bersama orang tuanya atau mertua yang kira-kira usianya itu udah 60 tahun ke atas? Silahkan Ibu Rini. Kira-kira kesulitan apa saja yang Ibu alami selama merawat orang tua? Pendengarannya kurang, ya selain itu Bu, lebih sensitif, kemudian itu aja. Terima kasih ya Bu, Ibu luar biasa ya. Baiklah, itu yang dibilang Ibu Rini tadi, bahwasannya lansia itu pendengarannya semakin bertambah usia, pendengaran semakin berkurang. Apa yang kita lakukan ketika
orang tua itu ketika kita aja bicara, dia pendengarannya dia kurang dengar, ya kita ulangi aja tapi jangan marah-marah. Karena apa, dulu sewaktu kita kecil ketika kita diajari orang tua kita itu nggak paham, orang tua berkali-kali menjelaskan kepada kita supaya kita mengerti dan memahaminya. Jadi ketika itu terjadi ke orang tua kita, ya kita dengan menjelaskan baik-baik, menerap menasihatinya baik-baik, kita jelaskan aja baik-baik. Ketika dia buat kesalahan, contohnya pendengarannya kurang, dia naruh piring seharusnya kita letakkan di bawah meja, dia ngeletakkannya di atas tempat tidur. Kita jelaskan baik-baik, Bu, kenapa diletakkan di atas tempat tidur, itu kan piring kotor, taruh aja di bawah meja. Tapi dia tetap nggak dengar, nggak apa-apa, kita ulangi sesering mungkin, kita ulangi supaya dia paham. Semakin bertambah usia, pendengaran juga semakin berkurang dan dia lebih sensitif. Ketika kita ngomong lebih keras sedikit, dia bakalan merasa sakit hati, atau dia merasa tidak diperhatikan, atau dia nggak merasa disayangi. Jadi semakin bertambah umur itu memang semakin berkurang pendengarannya. Jadi lebih baik kita harus lebih bersabar. Kemudian, baiklah ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan kondisi dan permasalahan lanjut usia. Semakin bertambah usia, pasti suhu tubuhnya semakin ringkih, menyebabkan kulitnya lebih keriput, gangguan gerakan seperti dia mau bergerak itu payah, atau panca indera, penglihatan, penciuman, pendengarannya itu lebih berkurang. Dan kemudian muncullah penyakit seperti Alzheimer, begitu kepikunan, stroke, darah tinggi, dan yang lain. Untuk Ibu Siska, saya merasa salut karena Ibu sanggup merawat mertua Ibu dengan penuh kasih sayang. Sayangilah orang tua kita, walaupun itu mertua ataupun orang tua kandung. Rawatlah mereka seperti mereka merawat kita di waktu kecil. Karena apa? Kasih sayang orang tua itu tiada batasnya. Mereka tidak akan ada bosan-bosannya menjelaskan sama kita, menasihati kita, mendidik kita dari mulai kecil sampai kita besar. Jadi sekarang ketika kita udah besar, ketika kita sudah dewasa dan orang tua mulai menua, bersabarlah menghadapi dia, sayangi dia. Jangan berucap kata-kata yang kasar, karena orang tua itu bakalan lebih sensitif dari sebelumnya. Dan jangan ibu-ibu ketika lansia itu mulai sensitif, ibu jangan mudah tersinggung ya Bu. Karena apa? Ketika kita berucap kasar sedikit, mereka udah mulai tersinggung, kita terus baper, kita terus nggak menyakapi dia. Jangan kayak gitu ya Bu, nggak apa-apa. Sering-seringlah kita berbicara kepada dia, sayangi dia, tanya dia maunya apa, kenapa dia seperti ini. Baiklah, sampai sini kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada ya Bu? Terima kasih ya. Oh, Ibu Rini silakan. Ya Ibu, sama-sama. Baiklah, mungkin di sini ada beberapa dari kita yang merasa merawat orang tua itu sulit. Tidak, sama seperti orang tua dulu merawat kita dari kecil. Mereka merasa kesulitan, tapi tetap mereka sabar menghadap kita, tetap mendidik kita, tetap menasihati kita. Begitu juga sebaliknya. Saat inilah sekarang kita diberi kesempatan untuk merawat orang tua. Rawatlah orang tua sebaik mungkin. Baiklah, sampai sini kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada ya ibu-ibu. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih atas kehadiran ibu di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa menambah ilmu dan wawasan kita, dan semoga kita bisa semakin sayang sama orang tua kita. Baiklah, kita tutup materi hari ini dan pertemuan hari ini. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.